teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Asri dan Mas Arif. Hai Hai, Mas, hai. gimana? Puasanya tetap semangat? Gimana, Ci? Hari ini Iya, kita tamunya siapa? hari ini kita mau ngebahas tentang yang sehat-sehat Mas. Ya, ada yang sehat dan Bugar, gini ya, ya. bugar. Iya, Oke. kita kedatangan bintang tamu namanya Mas Kevin Twindica, yang Ya, merupakan top 50 The New Element of the Year 2020. Wow. oke, Wah, keren nih, pasti banyak tips-tips sehat dan Tips-tips bugar. sehat. Amin. Oke, Oke, kita kita persilahkan masuk. Kevin untuk masuk. Jadi ini Kevin ini juga ASN juga, Ci. Oh Cuman iya. dia ini domisa penempatannya di Jambi. Halo, Kevin. Halo Kevin. Halo, selamat sore Ibu. Apa kabar? Selamat sore Pak. Ya baik, sehat. Iya. Ibu sama Pak Arif gimana? Aku di Jakarta. Di sini masih di siang Jakarta. sih. Sama Jadi di sini juga. kita jauh-jauhan nih. Ada Jambi, Kevin ada di mana? Bogor. Jambi ya? Jambi. Aku iya di KPP Jambi Telanai-Pura. Oh. Ya. Jambi Jadi, berarti Ci, kenal Mas itu dong malah. Mas siapa? Dani. Mas Dani bukannya Jambi. Dan, Beda kali ya, beda tempat. Dani. Dani Layangan kalau nggak salah. Oh iya. Pelaksana bukan? Di KPPN. Oh, oke. Ya, jadi kenalin dulu ya, Ci, ini Kevin. Iya, halo Kevin. Iya, selamat siang. Kevin di satu instansi juga sama gue. Nah, kalau Aci ini, Vin, dia di Kementerian Perdagangan. Oh iya, Yep. siap. Nah, kebetulan kami dulu satu kuliahan di Adelaide ya, South Australia. Oh. Tapi beda kampus gitu. Jadi kita terhormat banget nih, Ci. Soalnya Kevin udah mulai sibuk soalnya. Oh. Iya. Makasih Kevin untuk waktunya. Iya, sama-sama. Jadi kegiatan gimana nih kegiatan BFH? Kegiatanku ya itu kayak sesekali ke kantor karena emang ada perlu dokumen yang diambil kan, tapi dan juga kadang kebagian piket. Selama WFH sih aku juga sekarang lebih fokus ke olahraga juga sih, tapi Iya, gue lihat di IG-nya aktif. Jadi pertama aku tertarik sama ini sih kan. Terus sendiri juga. Putus-putus ya, Vin? Ya, halo? Halo? Iya, udah kok, Mas. Iya. Udah ya? Terus putus. Ya, jadi aku lihat nih di IG-nya Kevin nih. Yang kemarin kan kayaknya aktif banget tuh apa promote program apa tuh 30 Days Challenge ya? Itu program apa sih? Diet apa hidup sehat apa bugar apa sih? Oke, mungkin aku mau jelasin juga ini sebenarnya bagian dari program yang aku buat. Jadi karena kemarin kan sempat karena situasi di COVID ini semuanya harus pada work from home, pada di rumah aja, sehingga mungkin teman-teman aku juga follower-follower aku di Instagram kayak udah malas berolahraga, mager berolahraga. Nah, oleh karena itu aku buat challenge ini karena untuk meningkatkan awareness kita bahwa ternyata olahraga itu sangat penting, apalagi di masa pandemik ini, untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, oleh karena itu aku buat challenge ini. Challenge ini pun nggak asal aku buat dengan kan kita mungkin kalau misalkan Bapak sama Ibu sering lihat kali ya di Instagram ada kayak challenge 100 push up challenge, terus 100 sit up challenge. Nah, sebenarnya Iya. Menurut aku sendiri itu kurang tepat karena setiap orang itu mempunyai kapasitas yang berbeda, setiap orang itu mempunyai power yang berbeda. Jadi kemarin aku buat challenge ini dengan rules membebaskan mereka untuk berolahraga apa saja, boleh jogging, boleh skipping, boleh olahraga beban, boleh body pump, segala macam. Yang penting disesuaikan dengan kondisi mereka. Minimal 30 menit sehari dilakukan dalam 5 kali seminggu. Jadi total sekitar 150 menit per minggu. Selain aku ngasih challenge tersebut,
aku juga ngasih tips-tips kayak cara makan sehatnya gimana sih, terus cara ngitung kalorinya gimana sih, Lengkap ya. terus uh, supaya supaya gak teruk hidup sehat, tapi juga dalam pola makannya. Begitu sih, Pak. Jadi itu fokusnya ke selain kesehatan juga ngebentuk body juga ya. Itu dilakukannya full 30 hari gitu. Enggak, soalnya kan gue lihat Kevin tuh kayaknya influence follower tuh benar-benar itu tuh, kalau aku lihat apanya tuh banyak-banyak yang ngikutin juga gitu. Iya. Ini sih awalnya aku malah kayak aku mau coba nantang diri aku olahraga 30 hari, ada challenge buat aku supaya aku juga termotivasi juga. Jadi aku juga ngikutin challenge itu, dan ternyata pas aku lihat responnya ternyata banyak banget, ya sangat bersyukur sih. Berarti teman-temanku sama follower-followerku itu ternyata mulai aware juga tentang olahraga tersebut gitu. Dan Iya, betul, betul. setelah kita semua ngelakuin 30 hari itu, setelah kita konsisten dalam menjalankannya, ternyata efeknya itu kerasa juga di mereka. Jadi ada yang berhasil menurunkan berat badannya, ada yang naikin juga, ada yang postur tubuhnya makin baik. Jadi gue juga mau menanamkan ke mereka kalau misalkan bahwa olahraga itu sangat penting untuk investasi di masa yang akan datang. Oke. Terus tantangannya apa, Pin? Dalam menjalani program itu pasti ada nggak lancar kan? Pasti ada tantangan. Terus apa sih? Iya. Kalau tantangan yang aku rasain sih karena emang di rumah aja, jadi mungkin magernya itu sih. Tapi sekali lagi aku pengen nekanin juga bahwa kalau misalkan kita sadar akan pentingnya kesehatan itu, pasti kita akan termotivasi untuk melakukannya. Jadi bukan untuk mendapatkan body goals yang diinginkan, tapi lebih ke tujuan kita yang utama itu adalah untuk kesehatan. Apalagi di masa pandemi gini ya. Oke. Iya. Mungkin bisa ditampilin sih hasil fotonya ya. Soalnya kan biar teman-teman juga nanti mungkin itu bisa jadi dikembangin juga loh, Vin. Bagus juga loh. Iya. Program itu. Nah ini before afternya, jadi before-nya kan aku masih agak basah badannya, kalau misalkan dibilang kayak di dunia perjiman tuh aku masih basah. Iya. Kemarin aku ngatur pola makanku ngatur pola makanku sama latihan juga. Latihannya pun sebenarnya cuman dengan alat-alat yang sederhana kayak kursi aku jadiin alat, terus kayak galon, terus ada aku beli skipping, terus ada beli resistance band juga. Jadi aku cuma gunain itu dan pengen bilang sih kalau misalkan olahraga itu nggak harus di gym, olahraga itu juga bisa di rumah dan kalian pun bisa mendapatkan body goals yang kalian inginkan. Tapi yang terutama adalah kesehatan. Ya, jadi pas cocok nih ya kalau bisa dilakukan pas pandemi gini ya. Terus itu kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton nih pada pengen ngikutin, ngeliatnya di mana, Pin? Bisa dilihat di highlight story aku di Instagram. Itu ada. Oke. Dan aku pun sekarang masih ngejalanin, walaupun challenge setelah selesai, aku pun masih ngejalanin olahraga tersebut. Oh, sih. Jadi nggak hanya dalam 30 hari itu aja, tapi tetap berlanjut sampai ya kalau misalkan COVID udah mereda, mungkin aku akan balik gym lagi, tapi sementara COVID ini masih kayak gini, ya aku tetap di rumah aja, berolahraga di rumah. Oke. Lanjut, Ci. Iya. Kevin sejak kapan mulai kayak aware sama pola hidup sehat gitu? Kalau misalkan untuk berolahraga, sebenarnya aku dari SMA, dari SMP malah. SMP aku itu ikut kayak pencak silat gitu, namanya kalau di SMP Tunggal Hati, SMA Taekwondo, udah sampai biru strip merah, dan terus akhirnya aku coba mengenal gym, tapi di kuliah, tapi itu masih nggak rutin karena jadwal kuliah kan yang sangat padat, terus kayak tugasnya banyak, jadi bolong-bolong. Nah, mulai aktif itu di tahun 2015 sampai sekarang. Selain gym juga aku ngikutin Muay Thai, tapi itu baru sekitar 3 bulan di sini, private Muay Thai sama teman-teman kantorku juga. Itu yang aku inisiasikan juga karena kayaknya seru nih kita Muay Thai bareng. Terus kebetulan dapat guru private juga yang bisa dipanggil, akhirnya kita Muay Thai juga di kantor. Ya jarang-jarang tuh
ada Muay Thai di kantor. Iya, jadi seru ya. Kemarin Kevin tuh iya. ngajakin orang-orang terdekatnya dulu ya untuk ikutan hidup sehat gitu karena ya. Aku mikirnya bahwa untuk menginfluence orang-orang itu justru malah dari orang terdekat kita dulu. Kalau misalkan orang terdekat kita sudah pengaruh, sudah ikut hidup sehat, pasti mereka juga akan menyebarkan itu ke teman-temannya atau ke rekan keluarganya. Betul. Dan kita jadi ikutan lebih semangat juga ya kalau banyak temen yang teman bareng olahraga. Berolahraga bareng kan pasti asik nih bareng-bareng rame-rame. Iya, mungkin teman-teman dekat gitu ya. Teman-teman dekat udah mulai kan kita kayaknya ikutan deh gitu. Maksudnya jadi Kevin itu bisa nginfluence teman-teman tuh dengan cara yang keren ya. Maksudnya nggak terlalu mulu-mulu tapi hasilnya agak-agak kelihatan juga. Kalau keluarga juga so far dukung Kevin? Keluarga sangat dukung untuk kegiatanku, dan kebetulan mama juga olahraga juga sih, kayak setiap pagi jogging. Tapi sekarang nggak sih, karena kan harus di rumah aja ya. Iya. Lebih fokus itu dulu sih. Terus kalau misalnya ini Vin ke pola diet, itu tips-tipsnya gimana tuh Kevin? Oke. Sebenarnya aku mau nge-state juga kalau misalkan semua diet itu baik. Asalkan teman-teman bisa menjadikan itu sebagai lifestyle kalian. Misalkan saja kalau misalkan, aku kasih contoh deh, kan ada namanya diet mayo, diet keto. Iya, macam-macam. Nah, sebenarnya itu bisa, tapi kalau menurutku, kalau misalkan untuk dijadikan lifestyle itu kurang tepat, karena kalau diet mayo, kalau nggak salah kan nggak boleh makan garam. Nah, apakah bisa teman-teman tidak makan garam untuk setiap harinya? Tentunya kan tidak ya. Pasti cuman ya paling tahannya maksimal 30 hari atau sekitar 2 bulan, habis itu pasti akan balik lagi. Nah, sekali lagi kalau diet mayo itu sebenarnya hanya menurunkan massa airnya saja. Jadi kan kalau misalkan garam itu mengikat air, nah karena kita nggak makan garam, makanya yang keluar itu adalah massa airnya. Sementara kalau misalkan nanti kita balik lagi makan seperti biasa, nanti akan kembali lagi seperti semula. Nah, menurutku diet mayo terutama itu bisa dilakukan, tapi mungkin hanya untuk secara ekspres. Tapi untuk secara berlanjut itu, menurut saya yang paling tepat adalah diet yang sedang saya gunakan ini juga. Ini udah aku terapin selama 2 tahun ini di Jambi. Nama dietnya sendiri itu flexible dieting. Ya, benar. Nah, flexible dieting ini yang penting adalah coba sih yang flexible dieting. Artinya, boleh. Nah, biar sekalian dijelasin. Ya gimana, Vin? Nah, flexible dieting ini yang penting itu adalah if it fits your macros. If it fits your macros itu apa? Yang penting itu adalah kebutuhan makronutrien kita terpenuhi. Nah, ada 3 macam makronutrien. Seperti kita tahu, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, inilah yang teman-teman harus penuhi selama tiap hari. Harus cukup nih, kebutuhan proteinnya berapa, kebutuhan lemaknya berapa, kebutuhan karbonnya berapa. Sama, kalian juga harus men-track kalori kalian tiap harinya. Itu taunya dari mana tuh? Nah, cara ngitungnya gampang banget. Nah, teman-teman harus beli. Sebentar, aku tunjukin dulu ya. Oke. Nah, yang pertama itu yang disiapin ini. Namanya itu timbangan portable. Jadi bisa dibeli, ada di e-commerce kok, banyak jenisnya dan terjangkau juga harganya. Ini bisa dibeli. Sama satu lagi download di aplikasi handphone. Timbangan portable. Oke. Ya. Sama satu lagi, teman-teman download, bisa di application store, bisa di Play Store, itu ada aplikasi yang banyak untuk menghitung kalori. Contohnya aja ada Fat Secret, ada MyFitnessPal. Nah, yang aku gunain itu MyFitnessPal karena menurutku sih programnya enak, terus gampang buat nge-track kalori kita. Nah, yang pertama teman-teman cari dulu kebutuhan kalori harian teman-teman itu berapa. Caranya
bisa cari di Google, itu ada website untuk menghitung kalorinya. Jadi teman-teman tinggal masukin nama, masukin berat, masukin tinggi, masukin kegiatan teman-teman, apakah kegiatan teman-teman aktif atau misalkan tidak terlalu aktif. Terus habis itu teman-teman nentuin juga target teman-teman kayak nurunin, apa naikin atau maintain. Nah, nanti keluar tuh kalori yang dibutuhkan teman-teman itu berapa tiap harinya, dan juga nanti kayak kelihatan juga kebutuhan protein teman-teman harus berapa, kebutuhan karbo teman-teman harus berapa, kebutuhan lemak teman-teman harus berapa. Nah, cara men-tracknya yaitu dari dengan aplikasi HP tadi, teman-teman bisa masukin tuh, misalkan teman-teman hari sarapannya, misalkan teman-teman sarapan pertama roti, nanti masukin tuh ada, tinggal masukin roti apa, nanti keluar, nanti masukin. Nah, nanti setiap teman-teman itu nge-track, nanti bakal ada batasannya tuh. Jadi teman-teman nggak boleh melewati kalori yang sudah ditetapkan tersebut. Oh, I see. Jadi teman-teman sebenarnya ini sangat fleksibel banget. Jadi diet ini itu dibebaskan ke teman-teman untuk makan apa saja, asalkan kebutuhan makronutriennya terpenuhi. Teman-teman boleh makan junk food, tapi harus diingat juga bahwa junk food itu kalorinya 2 kali berlipat-lipat ganda daripada makanan yang biasa. Jadi saranku ya boleh makan junk food, tapi ya cuma sekali-sekali aja, misalkan pada saat cheating day, pada saat weekend itu boleh. Yang sebulan penting gitu ya? sih tetap harus cheating day. Kalau aku sih terapin cheating day seminggu sekali. Jadi satu hari itu aku makan bebas, boleh makan junk food, boleh makan goreng-goreng untuk merilis keinginan kita untuk makan-makan kayak gitulah. Tapi cuma sekali dalam seminggu. Nah, hari lainnya aku tetap makan bersih kayak ayam, dada ayam, terus ikan, terus nasi merah, terus sayur, terus kayak protein, kayak tempe, tahu, buah-buahan, nah itu. Itu jadi Kevin bikin yang paling penting sih. Jadwal menu gitu nggak? Kenapa? Bikin jadwal menu gitu. Oh, gue harus apa sih? Misalnya hari ini gue makan ini, terus hari besok. Itu kan kadang kita kalau misalnya melakukan niat diet tuh malas itu gitu-gitunya gitu loh. Maksudnya kan kita harus disiplin memang. Tapi kadang kita kehabisan ide gitu, gue makan apa ya besok gitu. Kalau Kevin gimana tuh? Kalau aku ya udah nyiapin ini sih kan, kalau di supermarket aku kayak beli bumbunya, terus aku juga sekarang kayak pesan online, kayak daging-daging itu bisa diantar. Udah sih udah aku siapin. Jadi aku kayak belanja tiap 1 minggu itu sekali, itu untuk seminggu. Nah itu ya udah aku pokoknya bikin menu jadi masak dari sendiri ayam, masak sendiri. Keren. Dari ayam, dari daging, ikan, sayur. Masih belajar juga sih. Iya, aku sempat lihat IG-nya Kevin sih. Kevin punya catering juga ya untuk teman-teman. Iya. Oh. Itu aku buka sebelum COVID ini. Karena kemarin kan aku udah jadi awal mula buka cateringnya itu karena pas aku pertama kali penempatan di Jambi, jujur ini pertama kali aku penempatan di luar Jawa, jadi bener-bener jauh dari rumah, dan aku kayak kehilangan arah deh, kayak homesick, terus kayak makanan pun jadi nggak teratur, jarang olahraga, sering begadang. Nah, akhirnya aku mencapai berat badan pada saat dalam 2 bulan aku penempatan itu, mencapai berat badan 75 kg, dan akhirnya aku memutuskan untuk aku harus hidup sehat deh, mulai lagi hidup sehat. Nah, sebelumnya itu aku dimasakin orang tua untuk makan makanan sehat itu, dan makan lah ya. Akhirnya aku belajar masak, aku belajar dari YouTube, lihat dari blog-blog kesehatan gimana sih cara masak yang benar, cara masak yang sehat itu kayak gimana. Akhirnya aku coba terapin selama kurang lebih 6 bulan, dan ternyata kelihatan efeknya. Efeknya itu nyata efek juga ke teman-teman. Jadi kayak nanya, Vin, gimana sih caranya kok bisa deh sekarang badannya kayak gini? Nah, awalnya aku nggak kepikiran untuk buka catering itu. Jadi ya udah deh, aku coba kenalin makanan sehat, aku coba masakin teman-teman satu seksi pada saat hari Jumat, bawain makanan, dan ternyata mereka suka, dan akhirnya Vin udah buka catering aja. Nah, akhirnya aku buka catering itu, dan semuanya aku kerjain sendiri, kayak dari potong-potong sayurnya, belanja sayurnya, belanja itu, masaknya juga. Nah itu jarang-jarang loh. Apa?
Iya, Tapi keren loh. emang dibatasin sih, jadi Oh iya, dibatasin banget karena semuanya aku yang pegang sendiri, jadi sendiri ya. cuma dalam seminggu Jadi open cuma order dulu 4 gitu ya. orang sih. Iya, open PO gitu-gitu. Berarti nggak bisa kirim ke Jakarta apa ke Bengkulu ya? Belum. Ntar udah basi. gue juga kadang nggak bisa ngide juga mau masak apa, dan masaknya kan kadang nggak mempertimbangkan kayak Kevin itu kan, ini Kayaknya apa Pak sehat. Arif lebih jago deh kalau masak. Iya, coba. Aku lihatnya. Cuman kan nggak tahu itu sehat apa enggak, terus kalori gitu loh, Vin, maksudnya. Sebenarnya yang terpenting sehat atau enggaknya itu ini sih, yang terpenting jangan terlalu digoreng. Jadi kalau goreng-goreng pun kalau bisa pakai minyak yang bukan minyak biasa kayak minyak olive oil atau canola oil, itu better banget, sangat bagus. Tapi jangan di deep fried, jadi lebih kayak ketumis-tumis itu masih boleh, panggang masih boleh, rebus boleh sih. Oh gitu. Cuman kadang ya aku sih pengen juga sih ya ngelakuin diet, soalnya gue juga pernah ngalamin juga. Cuman aku ke salah satu apa sih dokter gitu, medis gitu. Jadi aku kayak disuntik itu bagian perutnya, udah gitu ada program apa sih makanan yang nggak boleh dimakan, yang tidak gitu. Tapi tetap aja nggak berhasil. Itu suntik itu sakit banget, jadi kayak suntik apa sih? Itu jadi seminggu sekali kan. Oh gitu. Cuman Emang Mas Arif pernah? Karena itu kan aku pernah, karena dulu kan di sini kan aku kalau misalnya seminggu sekali ke Cirebon itu aku selalu datengin itu, namanya tuh meso apa ya, meso diet ya, aku nggak tahu juga. Nah itu jadi disuntik, kemudian ya begitulah. Cuman kan karena berdisiplinnya kurang sih memang, jadi agak-agak. Makanya gue sekarang pengennya aku lihat yang kayak Kevin ini, maksudnya sangat mungkin dilakukan gitu loh, maksudnya nggak lebih realistis karena fleksibel juga kan. Ya terlalu fleksibel dan bisa dijadikan sebagai lifestyle bapak atau untuk ibu jangka panjang. Kayak olahraganya kita bisa milih apa aja, terus yang nggak lama-lama juga kan, 30 menit aja gitu. Iya, 30 menit. Betul. Terus sih yang ini pola hidup sehat ada yang ini lagi enggak? Oh ya, kalau jus gimana Kevin? Kita berdua suka nge-jus nih, aku dan Mas. Iya, kita berdua suka jus. Jus sangat bagus, tapi mungkin kalau misalkan bisa creamer itu mungkin dikurangin. Oh iya, ada batasan juga sih, jadi kayak creamer, susu creamer gitu. Kalau dikurangin jadi kayak pure-nya jusnya aja gitu, pure buahnya sama ya kalau gula boleh sih. Jadi sebenarnya ada batasan juga nih dalam gula, garam, dan lemak. Gula itu batasannya 5 sendokan. Bentar. Gula itu 4 sendok makan. Sama dengan 50 gram tiap harinya harus dipenuhi, itu maksimal segitu. Garam cuma 1 sendok teh. 1 sendok teh per hari. Kalau lemak 5 sendok makan per harinya. Itu batasan-batasan yang paling aman dan paling sehat yang harus dipenuhi setiap harinya. Jangan sampai lebih dari itu gitu ya. Lewat. Ya. Oke. Berarti kalau misalnya kita lihat sih, kalau aku bisa nyimpulin ya, jadi pertama tuh kalau misalnya kita mau diet itu, kita niatnya dikuatkan, kemudian disiplin ya. Benar. Disiplin sama konsistensi sebenarnya. Konsisten, betul. Dan itu satu lagi sih yang penting sih, Queen, itu yang realistis itu gitu. Jadi programnya ya, gue rasa sih yang program Kevin ini sangat-sangat bisa dilakukan semua orang ya. Maksudnya nggak ada terlalu yang muluk-muluk ketat banget, enggak gitu kan. Gitu yang nggak muluk-muluk harus nggak makan garam atau nggak makan kalau yang digoreng-goreng. Sebenarnya ada waktunya. Kan? Ada space-nya. Yang goreng-goreng kayak ayam goreng gitu sebenarnya kalau bisa dihindari sih. Kalau misalkan harus makan, kulitnya kalau bisa dibuang. Kulit ya. Kalau misalnya kulit nggak bisa. Kulit emang enak sih, tapi kalau lemaknya banyak. Gue kadang juga gue gini, malah kulitnya yang gue makan. Iya. Oh gitu. Nah terus ini apa, Ci, kan kita tahu nih apa Kevin kan jadi top 50 ya. 50 ya, Element of the Year ya.
Element of the keren year. tuh, Pin. Wah, keren banget Kevin. Selamat ya. Kalau gue sih, Terima kasih. ya maksudnya dengan sosok inspiring, udah gitu influence-nya Kevin kayaknya bisa melangkah lebih jauh sih, Pin. Amin. Kita ikut doain. Amin. Cuman pertamanya gimana sih, Pin, kok ngelirik gitu loh? Maksudnya pasti kan ada motivasinya kan? Maksudnya gue kayaknya pengen nyoba deh elemen ini, gimana sih motivasi pertamanya? Kalau motivasi pertama itu karena aku punya misi yang selalu aku pegang sih di dalam hidup aku, yaitu be the hero for yourself dan juga be the hero for the others. Nah misi inilah yang mau aku sebarkan juga ke teman-teman semua, bahwa gimana sih caranya untuk be the hero for yourself itu? Nah, be the hero for yourself itu lebih ke mencintai diri kita. Bagaimana cara mencintai diri kita? Ada 3 hal yang perlu harus diketahui. Kita harus tahu siapa kita harus tahu apa yang kita butuhkan, kita harus tahu tujuan kita apa. Kalau misalkan kita tahu 3 hal tersebut, kita pasti bisa mencintai dan mengapresiasi diri kita sendiri. Contohnya aku seorang PNS, aku seorang entrepreneur juga, dan aku punya banyak aktivitas yang padat, aku pasti membutuhkan tubuh yang fit. Nah, bagaimana cara untuk memperoleh tubuh fit tersebut? Yaitu tadi, dengan berpola hidup sehat dan berolahraga. Nah, aku juga mau ngajak teman-teman juga bahwa salah satu untuk mencintai diri kita dan untuk mengapresiasi diri kita dengan berpola hidup sehat tadi dan berolahraga, karena aku yakin bahwa berolahraga dan berpola hidup sehat itu adalah investasi untuk di masa yang akan datang. Nah, selain itu juga melalui elemen juga, menurut aku itu merupakan platform yang tepat untuk membagikan kisah inspiratif aku, untuk membagikan semangat positif aku. Oleh karena itu, di Be The Hero for the Others ini aku lebih pengen dapat berkontribusi untuk masyarakat, terutama mungkin untuk para ASN. Tentunya kalau misalkan ASN dapat menerapkan pola hidup sehat dan berolahraga, tentunya produktivitas kerja kita akan lebih optimal dan tentunya nantinya akan berdampak baik juga untuk negara. Pengaruh ke kinerja otomatis kinerja bagus, otomatis karena di instansi kita kan untuk mengumpulkan penerimaan negara ya, jadi pasti efeknya langsung ke situ gitu. Keren. Keren banget Kevin. Kayaknya bisa jadi the winner of element. Amin. Amin. Terus rencana selanjutnya gimana, Pin? Kalau misalnya kita boleh kan, maksudnya walaupun sekarang masih top 50, tapi image elemen itu udah mulai melekat ke Kevin nih gitu maksudnya. Terus rencana berikutnya apa? Kalau misalnya ternyata rencana kedepannya tentunya tetap melanjutkan misi aku ini, yaitu be the hero for the others. Contohnya dengan tetap membuka catering. Kalau misalkan nanti COVID ini udah mereda, aku akan lagi. Terus juga aku tetap akan menginspirasi teman-teman aku lewat tips-tips kesehatan yang aku buat sendiri. Terus kayak aku ngasih tutorial juga kesehatan. Dan mungkin kalau misalkan bisa dikasih kesempatan, aku juga pengen menjadi narasumber untuk seminar-seminar. Kalau misalkan nanti diadakan untuk ASN, untuk menebarkan pola-pola hidup sehat ini. Tentunya aku yakin sih bahwa untuk menginspirasi itu butuh bantuan teman-teman. Jadi ayo kita lakukan bersama, ayo kita lakukan untuk kebaikan kita juga. Oke. Ntar mungkin kan nanti yang nonton juga kan ada yang mendengar juga. Dan gue juga purpose juga, ini maksudnya sangat penting nih, terutama kan untuk sekitar kita dulu ya. Bagaimana untuk influence teman-teman kita di sekitar kita untuk bisa sehat, bugar, dan kemudian produktivitas jadi naik. Gitu. Terus apa lagi, Ci? Udah sih kayaknya, udah cukup menginspirasi dan memotivasi. Keren banget pokoknya Kevin. Iya, keren maksudnya. Terima kasih. Mungkin nanti ini di tips-tipsnya di IG ada semua ya, Kevin ya? Rencananya aku mau bikin yang untuk flexible dieting ini, ntar aku mau buat post sendiri, nanti aku post mungkin sekitar minggu depan, aku post di Instagram, nanti aku post sih rencananya. Kalau untuk 30 day challenge-nya itu ada sih di highlight, tips-tips kesehatan juga udah ada di highlight. Terus aku juga bikin juga kemarin kayak tips berpuasa, tips sehat sama berpuasa juga aku udah buat sih di Instagram.
Ya penting tuh. Biar nanti jadi kita cantumin ya IG Kevin ya. IG-nya Kevin. Boleh. Oke. Ya wis, ada lagi sih? Udah kayaknya. Makasih banyak ya Kevin untuk waktunya dan Iya, sharingnya. sama-sama. Good luck. Sama-sama, Pak. Good luck untuk semua kegiatannya ke depan nanti. Oke, tetap jadi Semoga makin sukses. Menginspirasi kita semua. pengaruh yang baik-baik untuk kita semua. Semoga sukses. Kayaknya winner LOTY ada di tangan Kevin deh. Amin. Amin deh. Oke, thank you banget. Thank you, Kevin. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa, Ya, Kevin. Makasih teman-teman juga yang udah menyimak ya. Dadah. Stay safe, stay healthy. Yes. Oke.